lupakan saya, Satria. Lupakan saya, Satria. Lupakan saya. Baik, saya akan melupakan kamu. Sekarang pun saya sedang melupakan kamu. Kamu benar, Bintang. Kamu harus menyelamatkan nyawa ayah kamu. Saya tidak akan membenci kamu. Saya tidak akan sakit terhadap kamu. Jalanilah hidup kamu. Saya doakan semoga kamu baik-baik saja. Kenapa sih? Enggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Bin, jangan bilang sama gue kalau kejadian ini bikin lo jadian lagi sama Satria. Lo ngomong seperti itu sih. Ya abis, nggak disangka-sangka, taunya kita satu base sama Satria. Udah gitu lo duduk sebelahan sama dia lagi. Coba Bin, lo bayangin kalau sampai nyokap lo tahu, bisa dipotong leher gue. Bin, Bintang, lo nggak punya rencana apa-apa kan sama Satria? Maksud lo? Ya siapa tahu aja lo berdua punya rencana kabur. Habis tadi pakai acara peluk-pelukan segala. Ya ampun, Sin. Itu kan tadi gue lagi sedih. Lo bayangin aja, setelah gue ceritain semuanya yang sebenarnya sama dia mau ngertiin. Dan dia berdoa untuk gue sama Sony nantinya akan bahagia. Lo bayangin dong, Sin, dia ngomong kayak gitu. Gimana hati gue gak teriris. Gue gak tahu lagi deh bagaimana dengan hidup gue. Semakin lama gue semakin yakin Satria itu adalah pria yang baik. Dan pria yang baik itu ternyata bukan milik gue lagi. Ya udah Bin, kalau lo udah ngomong sama Satria, gue juga ikutan lega. Tapi inget ya Bin, pokoknya apapun yang terjadi setelah kita sampai Jogja nanti, lo mesti pisah dari Satria. Karena itu nggak baik buat lo. Lo nggak mau kan sampai orang tua lo tahu dan akhirnya bokap lo jatuh sakit lagi, iya kan? Mau kemana Bin? Toilet. Satria mana? Dia bilang sih dia mau sholat. Kami mana? Hah, biasa ada orang hamil lapar mulu. Paling dia cari makan. Jadi yuk gue ikut ke toilet deh. Oh, jadi kamu tugas ke Hong Kong itu sekalian pesan Cindramata buat pernikahan kalian nanti? Terima kasih, Sony. Iya, kamu hati-hati di sana ya. Selamat malam. Ada apa, Mak? Ternyata Sony itu pesan Cindramata khas dari Hong Kong, Pak. Gila. Mana sih tuh anak? Jangan. Gue dibohongin lagi sama si Bintang. Itu pasti dia. Tapi kok mobilnya
Bukan yang dipakai sama Bintang kemarin? Pasti mobilnya Edwin pasti banyak. Amit-amit, mimpi apa ya gue tadi malam? Mesti kencanin si Tino hari ini. Aduh. Tapi nggak apa-apa deh, demi si Mona. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Pokoknya demi si Mona, apapun gue akan korbanin. Nggak apa-apa, malam ini gue telan dulu si Tino. Pokoknya Mona harus gue dapetin. Harus bisa. Ya ampun, gila. Malam ini Edwin ganteng banget kayak Brad Pitt. Gila, ternyata Sinta sama Bintang gak main-main sama gue. Halo Nol. Hai juga. Ngapain lu kesini? Saya mau ngajak kamu kencan. Kencan? Emang gak ada cewek lain yang mau lu ajak kencan? Tapi kata si Bintang sama si Sinta, kamu... Makanya Nul, kalau jadi cewek jangan galak-galak amat. Kalau lu galak, mana ada cewek yang mau sama lu, termasuk si Edwin. Edwin kan takut kalau lu galak. Enggak apa-apa kok Win, kamu ngajak saya kencan. Tadi saya cuma bingung aja. Emangnya nggak ada cewek cakep yang mau kamu ajak kencan? Berarti kalau misalnya kamu ngajak kencan saya, berarti saya cakep dong Win. Win, kita mau kemana nih? Terserah kamu aja deh. Kita ke restoran langganan saya aja yuk. Boleh. Ya udah, cepet dong Win. Rupanya Tuhan masih sayang sama saya. Saya diberi kesempatan bersama orang yang saya cintai. Saya tidak percaya bahwa malam ini saya berada di sisinya, melihat dia tertidur dengan nyenyak. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Tapi saya berjanji, suatu hari jika saya sudah mampu, saya akan membawanya pergi. Karena pada dasarnya dia adalah milik saya. Tidak ada seorang pun yang dapat memilikinya. Saya berjanji. Makasih.
Enggak. Saya sudah kenyang. Terima kasih. Win, ini burger, empuk spaghetti, empuk ayam enak banget, Bin. Iya. Silakan. Enggak, udah cukup. Kenyang saya. Masa kamu cuma makan segitu aja sih? Iya. Ya udah, kalau gitu saya habisin dulu ya. Iya, Bentar ya. habisin. Nona. Saya ke belakang dulu ya. Aduh, perut gue mulus banget. Itu perempuan makannya udah kayak setan. Aduh, itu semua ditelan. Itu perut sama keranjang sampah. Aduh, gue udah gak tahan. Win, Ya, no. masa mau langsung pulang, Win? Emangnya mau kemana? Kamu masih lapar? Ya, enggak sih, Win. Tapi kan masih sore, Win. Katanya kamu mau berduaan saja sama saya. Hah? Siapa yang bilang? Loh, kata Bintang, kamu naksir saya. Enggak lah, Win. Nggak usah pura-pura. Cowok emang munafik. Win, Ya, kenapa lo? kita pergi yuk. Kemana? Kemana aja. Asal kita bisa berduaan, Win. Kayaknya nggak bisa deh. Besok pagi aku ada ujian. Dosennya killer lagi. Bener deh. Win, Hah? sebenarnya kamu naksir saya kan, Win? Udah lah, Win, nggak usah pura-pura. Saya udah tahu kok, Win. Win, Hah? Kenapa, Nur? Kenapa, Nur? Win, kamu boleh kok cium saya. Nur sadar, Nur. Nur sadar, Nur. Win, nggak ada orang, Win. Nur, Win, Win. Nur sadar, Nur. Nur. Win? Edwin, bangun, Win. Kamu kenapa, Win? Bangun. Udah Jogja nyampe. Awas barang-barang jangan sampai ketinggalan. Jogja udah nyampe terminal Jogja. Bangun. Bintang. Bintang, bangun Bintang. Sudah sampai. Satria, kamu mau kemana? Kemana saja kaki saya melangkah. Satria, saya sangat senang ketemu kamu dan bersama-sama kamu. Saya ingin selamanya seperti ini, Satria. Kalau aja waktu itu papa nggak sakit, mungkin kita udah bersama. Sudahlah Bintang. Kita tunggu.
Kamu hati-hati ya. Semoga kamu jadi orang yang berhasil. Terima kasih. Dan tolong sampaikan salam saya buat calon suami kamu. Kamu hati-hati ya. Satria, kamu juga hati-hati ya. Ternyata lo bisa berbesar hati juga, Bin, dengan ngebiarin dia pergi. Ini benar-benar pertemuan yang membahagiakan hati gue, Sin. Akhirnya aku bisa bicara juga sama dia. Gue sangat mencintainya, Sin. Gue sangat mencintainya. Tapi gue gak bisa berbuat apa-apa. Udah, Bin, udah, gue ngerti. Udah, sekarang kita balik lagi ke tujuan awal kita kesini ya. Kita nginep dulu di hotel, terus besok kita cari Raffi, oke? Ya, yuk, kita di hotel yuk, udah malam nih. Halo? Iya, pagi. Betul? Apa? Kapan, Pak? Tapi dia nggak ada di rumah. Iya. Saya akan cari. Terima kasih. Si Tommy, Bi. Tommy kabur dari rumah sakit. Kemana lagi sih tuh anak? Pasti ke rumah Gusti. Rumahnya di mana? Astagfirullah, ya Tuhan. Den, Non. Tommy, kamu kenapa, Tom? Kamu sudah boleh keluar dari rumah sakit. Mbok, tolong ambil minum ya. Iya. Kamu kenapa, Tom? Kamu kabur dari rumah sakit ya? Kamu kenapa melakukan itu, Tom? Saya ingin bicara sama kamu, Gus. Saya nggak ingin kamu memutuskan hubungan kita. Kamu nggak perlu melakukan ini, Tom. Kamu nggak perlu. Jangan pergi dari saya, Gus. Jangan tinggalkan saya. Saya sangat membutuhkan kamu. Saya tidak akan membiarkan kamu pergi, Gus. Tidak, Gus. Minum. Kamu minum dulu ya. Mbok, tolong ambilkan air panas dan kapas ya. Baik, Non. Kamu harus kembali ke rumah sakit ya, Tom ya. Luka kamu kan belum sembuh benar. Ya. Tidak, Gus. Tidak. Saya mau di sini, Gus. Saya tidak mau kembali ke rumah sakit. Saya mau tetap bersama kamu. Saya mau dekat sama kamu, Gus. Mon, tumben nih. Pasti mau cari si Tommy ya? Gua nggak tahu, kan gua udah bilang rumah barunya gua nggak tahu. Gua tahu. Kalau nggak salah di Jalan Beringin 2 deh, di daerah Kebayoran. Lo coba aja cari ke sana. Pasti ketemu. Soalnya gue pernah nganterin Tommy sampai situ. Lo tahu? Iya. Ya udah deh, gue coba nyari yang sana. Beringin 2 kan? Iya. Thanks ya. Yo. Hati-hati, Mon. Bye.
Kacau si Tommy. Makin hari makin kacau. Kuliah kagak, di rumah juga kagak ada. Sialan tuh anak. Bagaimana, Non? Kata pembantunya, Mona pergi, Mbok. Katanya sih pergi mencari Tommy. Gimana ya, Mbok? Kalau menurut Mbok, biarkan saja Non. Nanti misalnya Tommy bangun, pasti dia mau kok dibawa kembali ke rumah sakit. Seharusnya Non itu jangan putusin dia. Mbok kan dari dulu sudah bilang bahwa Tommy tidak akan mau pisah dengan Non. Jadinya begini kan? Aduh, kasihan Tommy. Sakit-sakit dibelain ke sini. Padahal Mbok tahu, pasti lukanya itu sakit sekali. Tommy. Kenapa sih kamu jadi begini? Selamat siang. Selamat siang, Mona. Silakan masuk. Kasih. Mana dia? Tommy ada di atas. Mari. Dia tidur setelah minum obat penahan sakit. Saya juga nggak nyangka kalau Tommy bisa nekat kabur dari rumah sakit, Mom. Tommy. Kamona, Kamu ngapain sih di sini? Kayak kabur dari rumah sakit segala. Bangun. Kamu harus balik ke rumah sakit. Kamu kan masih butuh perawatan. Luka kamu belum sembuh. enggak Kak. Saya nggak mau kembali ke rumah sakit. Apaan sih kamu? Jangan kayak anak kecil. Luka kamu itu belum sembuh. Lama-lama bisa jadi infeksi. Kalau udah infeksi, dia harus dibedah ulang dan kamu harus dijahit lagi. Kamu mau kayak begitu? Ayo! Apa sih kamu maunya? Susah banget diatur. Ini kan demi kebaikan kamu. Tom, Kak Mona benar. Kamu kembali aja ke rumah sakit ya. Gak ada gunanya kamu tinggal di sini, Tom. Saya nggak bisa ngerawat kamu. Saya nggak mau, Gus. Sebelum kamu meralat ucapan kamu yang memutuskan hubungan kita. Saya mau di sini, Gus. Saya mau bersama kamu. Tommy, kamu kok lucu sih? Orang dia udah mutusin kamu masih mau minta balik. Tahu malu. Ayo, kamu paksa kamu buat kamu kembali ke rumah sakit. Sekarang. Saya nggak mau, Kak. Saya nggak mau. Bangun. Enggak. Saya nggak mau. Saya. Enggak, Kak. Bangun. Bangun. Enggak. Gus. Gusti. Gusti. Gus. Enggak, Kak. Saya nggak mau, Kak. Gus. Gusti. Enggak. Saya nggak mau kembali. Gus. Mona, tunggu. Tom, turutilah kata-kata kakak kamu. Kamu jangan menyiksa diri kamu begini dong, Tom. Saya akan merawat kata-kata saya. Saya nggak akan jadi memutuskan hubungan kita, Tom. Kamu bicara seperti itu supaya saya kembali ke rumah sakit, kan? Iya kan? Lalu setelah saya sembuh, kamu kembali akan memutuskan saya. Enggak, Tom. Enggak. Kamu bisa pegang kata-kata saya. Baik, saya akan kembali ke rumah sakit. Tapi kamu harus ingat, Gus. Kalau kamu melanggar ucapan kamu, saya akan bunuh diri. Monggo, silahkan. Makasih, Pak. Aduh. Ini Mas, dalamnya Mas. Oh. Nggak besar tapi ya cekapan ini buat saya dan keluarga. Kamarnya ada 2. Yang satu untuk saya sama keluarga, yang satu masih kosong. Gitu. Rencananya mau buat saudara-saudara saya kalau datang menginap di Jogja. Daripada nginap di hotel kan Mas, mahal. Iya, benar-benar. Mari Mas, kita lihat. Makasih.
Ini loh Mas kamarnya. Kalau Den Mas mau sewa, monggo kerso. Rumahnya enak Pak, adem. Berapa sewanya Pak? Terserah Den Mas mawon. Terserah saya. Nggih. Gimana kalau sebulan tuh 200? Gimana Pak? 200 Mas? Terlalu mahal itu. 100 saja cekap saya. Kemahalan. Oke, kalau gitu 150 Pak. Ya, untuk sebulan. Terserah Den Mas. Yang penting Den Mas kerasan di sini, cocok, dan saya juga punya teman. Bisa lihat Pak kamarnya Pak. Oh ya. Siapa? Room service. Room service. Kenapa? Kaget? Iya. Apa kabar kamu, Sin? Ayo masuk. Kamu kok nggak kasih kabar kamu mau kemari? Untuk apa? Kamu bilang kan kamu sibuk, nggak punya waktu buat saya. Kamu mesti ngerti dong, sayang. Saya kan banyak kerjaan di sini. Oh iya, saya ngerti. Saya juga kesini karena saya ada perlu sama kamu. Bukan mau ngajak kamu macem-macem. Saya cuma bingung aja ya, Raf ya. Kamu kok belakangan ini kayaknya alergi gitu sama saya. Biasanya kalau dengar suara saya atau lihat saya, kamu senang, sekarang jadi musuh. Ah, itu kan hanya persangka kamu aja. Enggak kok. Udah seminggu saya punya perasaan kayak gini. Wah. Ternyata kamu lucu juga kalau lagi marah. Jangan marah dong, sayang. Saya nggak ada maksud kok untuk hindarin kamu. Saya cuma lagi sibuk aja dengan pekerjaan saya di sini. Kalau saya berhasil, kamu juga senang kan? Dengan pekerjaan ini, saya bisa membiayai pernikahan kita sendiri. Yang benar. Kamu mau nikah sama saya atau sama yang lain? Maksud kamu? Nggak usah pura-pura deh. Saya udah tahu, tau nggak siapa kamu? Kamu punya pacar kan selain saya? Sinta, dari mana kamu punya omongan seperti itu? Nebak-nebak lagi. Sinta. Baru beberapa hari kamu gak ketemu aku. Kamu udah mikir aku yang macem-macem. Aku kan udah bilang, gak ada pacar lain selain kamu, Sin. Kamu tahu sendiri, dulu tuh saya gendut, jelek, mana ada perempuan yang mau sama saya. Pokoknya, Sin, gak ada pacar lain deh selain kamu. Oh gitu? Lalu Tami siapa? Tami siapa? Kamu jangan pura-pura deh. Tami itu kan pacar kamu di LA dulu dan kamu ninggalin dia pas dia hamil, iya kan? Iya kan? Kamu jangan main-main, Sin. Saya nggak ada waktu untuk bercanda sama kamu. Saya juga serius, saya nggak bercanda. Tami siapa? Saya nggak kenal kok. Kamu nggak kenal? Oke, kalau kamu nggak kenal. Tapi saya kenal dan sekarang dia ada di sini. Tami, masuk Tam. Masih ingat sama saya? Tami, Maaf, Raf. Saya terpaksa temui tunangan kamu. Karena saya nggak sanggup menghadapi persoalan saya sendiri. Rafli, saya hamil, Rafli. Dan saya ingin kamu bertanggung jawab. Kamu mau kan, Rafli? Tami, saya Kurang ajar. Berarti benar kan dia? Berarti benar kan kamu udah ngambilin dia? Kamu jahat tau nggak, Raf? Kamu jahat.
juga nikahin dia? Bener kan kamu udah ngambilin dia? Iya kan? Bajingan! Saya nggak nyangka kamu tega ngebohongin saya sama keluarga saya. Kamu jahat! Kamu jahat! Cinta. 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 Sin. Sin. Udahlah, Sin. Yang penting kan lo tahu apa yang terjadi sebenarnya. Gue malu, Min. Gue malu. Orangnya selama ini gue sangat baik, ternyata seorang bajingan. Gue nggak nyangka, Min. Gue sama sekali nggak nyangka. Gue juga nggak nyangka Rafli tuh kayak begitu, Sin. Tapi ya begitulah hidup. Kita nggak pernah menyangka apa yang akan terjadi nantinya. Udahlah, Sin. Anggap aja ini pelajaran buat lo. Bahwa kekayaan itu nggak menjamin seseorang jadi baik atau enggak. Nyoba ngingetin gue ya. Iya. Karena selama ini apa yang lo nilai itu salah. Lo selalu menilai sesuatu itu dari kekayaan, bukan dari hati nurani. Lo tahu Satria, dia nggak kaya, tapi dia punya kejujuran dan ketulusan. Itu yang membuat gue cinta. Lo bener, Bin. Ternyata lo yang benar sama ini. Gue salah. Gue salah menilai. Maafin gue ya, Bin. Ternyata kekayaan gak menjamin moral orang. Kekayaan gak menjamin kebahagiaan. Maafin gue ya, Bin. Maafin ya. Terus apa nih yang akan kita lakukan? Kita pulang ke Jakarta. Sekarang? Ya, naik pesawat. Gue muak tau gak lama-lama di sini. Gue mau bikin konferensi pers depan orang tua gue dan orang tuanya Rafli. Gue akan bilang kalau pertunangan gue sama Rafli batal. Dan gue juga gak mau dijodohin lagi walaupun sama anak Onassis sekalipun. Bagus. Berarti sekarang prinsip lo bener. Lo harus mulai melihat kenyataan. Kenyataan bahwa tuh hidup gak cuma kekayaan doang. Tapi kesetiaan, kesungguhan, dan ketebalan iman. Tapi kalau anaknya Onassis benar-benar senang sama kita, gimana ya? Masa mau ditolak? Onassis kan super kaya. Kita bisa punya kapal pesiar sendiri. Iya sih, tapi kalau nyakitin. Tapi kita punya pesawat pribadi, terus kita bisa bolak-balik Eropa tiap bulan. Belanja ke Paris. Ketemu sama selebritis dunia. Berlian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi kalau suaminya pacarnya banyak, biarin, makan deh tuh berlian. Aduh, udah deh Bin, ngayal mulu. Yang jelas sekarang gue bener-bener kapok. Yuk, kita siap-siap yuk. Yuk. Bin, lo gak mau ketemu Satria? Untuk apa? Gue tahu Bin, lo pasti pengen ketemu dia di sini. Dan lo pengen ngabisin waktu sama dia. Tapi lo gak enak aja karena gue ngingetin lo terus. Sekarang gue udah sadar kalau gue salah. Jadi kalau mau ketemu sama dia,
Ketemu aja, Bin. Gue gak akan bilang sama nyokap lo. Gue tahu cinta lo itu indah. Indah tanpa pamrih, tanpa mengenal batas, waktu, ruang, kekayaan. Dan cinta lo gak akan hilang walaupun lo udah kawin sama orang lain. Temuin dia, Bin. Temuin Satria. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang indah. Enggak lah, Sin. Gue kan udah janji sama bokap kalau gue gak akan temuin dia lagi. Dan gue juga udah janji sama diri gue sendiri untuk ngelupain dia. Tapi gak ada salahnya kalau sebelum lo pulang, lo ngabisin waktu sama dia. Gue janji, Bin, gue akan menutup rahasia ini. Benar. Dari semula ku telah menduga bahwa dirimu itu yang ku mau. Jangan lagi kau ragu. Dari sinar matamu itu membuka mata hatiku untukmu. Tiada resah dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Cintailah diriku seorang untuk selama-lamanya. Bukalah mata dan hatimu untukku, niscaya akan ku temukan cintamu. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Dari sinar matamu itu Membuka mata hatiku untukmu. oh, tiada resah dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita.